wabarakatuh. Good morning kids. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Kembali lagi bersama Coach Ahmad dengan materi pembelajaran tentang bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan belajar tentang jamak dan juga tunggal untuk kata benda. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah singular dan juga plural. Dan tentunya sebelum masuki materi yang baru, kembali Coach Ahmad mengulas kembali materi sebelumnya yang membahas tentang pronoun atau kata ganti sebagai subjek ya. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar kata ganti yang berupa they, we, I, you, dan juga she, he, dan juga it yang dihubungkan dengan profesi atau job ya, pekerjaan. Nah, secara umum, Coach Ahmad melihat dan mengamati bahwasannya anak-anak sudah memahami dalam membuat kalimat yang menggunakan kata ganti pronoun. Akan tetapi masih ada sedikit ya perlu dikoreksi ya ketika anak-anak menggunakan kata they dan juga we. Nah, tentunya kata they itu mencakup beberapa orang, nggak mungkin satu saja ya. Sama hal dengan kata we. We pun sama tidak mencakup satu orang, tapi lebih dari satu. Sehingga kata yang dibuatnya pun ada unsur jamaknya. Contohnya, they are students, ya, bukan they are student, tapi they are students. We are singers, bukan we are singer. Berhubungan dengan pembahasan yang tadi Coach Ahmad jelaskan, maka hari ini anak-anak akan mendapatkan materi tentang singular dan juga plural. Kata benda bahasa Inggrisnya adalah noun ya. Noun itu artinya kata benda. Jadi hanya kata benda yang memiliki sifat jamak dan juga tunggal. Jamak artinya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris lebih dari satu sudah dikatakan jamak ya. Berbeda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dua belum dikatakan jamak, tetapi tasniyah. Dikatakan jamak apabila lebih dari 3, baru itu dikatakan jamak. Sedangkan bahasa Inggris lebih dari 1 sudah dikatakan jamak. Contohnya buku, 2 buku, 2 books ya. 1 buku, 1 book, 2 buku, 2 books, 3 buku, 3 books. Sebelum mengulas lebih lanjut lagi, terlebih dahulu anak-anak harus memahami apa itu noun ya. Noun dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda, di mana kata benda ini memiliki bentuk konkret dan juga abstrak. Konkret itu artinya kata bendanya itu bisa dilihat, memiliki bentuk atau wujud, dan juga bisa disentuh. Sedangkan abstrak itu kebalikannya. Selain memiliki bentuk, kata benda atau noun juga memiliki sifat. Sifatnya yakni ya ini, singular, tunggal, atau plural. Oke anak-anak, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama adalah singular. Nah, singular artinya adalah tunggal. Tunggal artinya 1, tidak 2, tidak 3 ya. Contohnya pen, book, kemudian pencil, handphone, dan lain-lain ya. Jadi masih bentuk asli ya, tidak ada imbuhan s atau os. Nah, di sini selanjutnya adalah plural. Plural artinya adalah jamak atau lebih dari 1. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya diidentikan dengan diberi imbuhan s atau os di akhir kata bendanya ya. Tetapi untuk imbuhan S dan juga S-nya itu ada aturannya. Dan sekarang Coach Ahmad akan menjelaskan bagaimana cara memberikan S atau OS pada sebuah kata benda. Oke anak-anak, yang pertama kita akan bahas perubahan dari kata benda tunggal menjadi kata benda jamak atau singular noun menjadi plural noun ya. Contohnya pertama adalah pen. Pen artinya pulpen. Ketika dia menjadi jamak, maka akan menjadi pens, diberi imbuhan s ya. Kemudian bottle atau botol, ketika dia dirubah menjadi jamak, maka menjadi bottles, ada imbuhan s.
Ada lagi seperti halnya dengan book. Ya. Ketika menjadi jamak, maka book akan menjadi books. Seperti ini. Dan yang kedua adalah kata benda tunggal yang diakhiri ch, x, s, dan double s atau ss. Jika berubah menjadi jamak akan diberi imbuhan e dan s. Contohnya watch, ya, watch jam diakhiri c dan h. Maka ketika jamak menjadi watches, diberi imbuhan e dan s. Selanjutnya adalah box. Contoh selanjutnya adalah box, ya, dimana box atau kotak itu diakhiri huruf x. Maka ketika jamak, box menjadi boxes. Diberi imbuhan e dan s. Nomor 3 atau selanjutnya adalah noun, kata benda yang berakhiran huruf f atau f dan e. Maka ketika dia akan berubah menjadi kata benda jamak atau plural noun, maka f atau f dan e nya dirubah menjadi v. Jadi ini dirubah menjadi v, ya, dan ditambahkan e dan s. Contohnya wolf, artinya apa wolf? Serigala, ya. Wolf ketika dia jamak maka akan menjadi wolves, seperti ini, ya. Awalnya f dirubah menjadi v dan diberi akhiran e dan s. Serigala satu, yang kedua artinya lebih banyak serigalanya, ya. Wolf jadi wolves. Selanjutnya adalah wife. Wife itu artinya adalah istri. Wife itu diakhiri f dengan e. Wife diakhiri huruf f dan e, ya. Maka ketika dia jamak, wife menjadi wives. Paham, ya? Dan yang keempat adalah noun berakhiran huruf o, ya. Nounnya itu diakhiri huruf o. Nah, maka ketika pluralnya, ketika jamaknya bisa diberi akhiran s atau dengan es. Akan tapi untuk kasus yang ini itu unsurnya menyesuaikan saja, tidak ada aturan baku untuk yang berakhiran o, ya. Contohnya foto menjadi photos, kemudian potato menjadi potatoes, ya. Kentang potato, potato menjadi potatoes. Ada juga mango, mangga menjadi mangoes. Nomor 5, kan kata benda yang diakhiri huruf y, di mana huruf sebelumnya adalah huruf konsonan. Konsonan itu selain huruf vokal. Vokal itu ada 5, a, i, u, dan o, ya. A, i, u, e, o itu adalah huruf vokal. Selebihnya berarti huruf konsonan. Nah, apabila kata bendanya diakhiri huruf y dan sebelum huruf y adalah huruf konsonan, maka untuk menjadi jamaknya anak-anak cukup menambahkan kata es, ya. Tapi sebelumnya y-nya itu berubah menjadi huruf i, ya. Nih. Jadi y berubah menjadi huruf i dan diberi akhiran e dan s. Contohnya baby, baby, bayi, ketika jamak menjadi babies, y-nya berubah menjadi i, ya.
baby, babies. Selanjutnya adalah city, kota ya. City, kota ketika banyak maka menjadi cities ya. Y-nya menjadi I. Nah, diberi akhiran E dan S. Cities, city, cities, baby, babies. Dan masih banyak lagi di kamus, anak-anak bisa membukanya dan mencarinya ya. Dan Coach yakin nomor 6 dan nomor 7 ini hal yang agak sedikit membingungkan karena keluar dari koridor ya. Tetapi ini termasuk penting untuk anak-anak ketahui. Yang nomor 6 adalah perubahan kata benda yang tidak beraturan ya. Jadi tidak sesuai dengan aturan yang tadi Coach Ahmad jelaskan. Contohnya adalah child. Child artinya adalah anak ya. Nah biasanya kan kalau kata benda ketika jamak diberi s atau es. Tetapi untuk kata child yang artinya anak, dia tidak diberi akhiran s atau s ketika bentuknya adalah jamak atau lebih dari satu. Child menjadi children. Kemudian man menjadi men. Hanya dirubah hurufnya. Yang pertama A, yang kedua menjadi E. MAN itu artinya laki-laki satu, pemuda satu. Kalau MEN artinya pemudanya atau laki-lakinya lebih dari satu. Yang terakhir adalah kata benda tunggal yang jamaknya itu sama dengan kata benda tunggalnya. Jadi tidak ada perbedaan. Mau itu jamak, mau itu tunggal, tidak ada bedanya ya. Artinya tidak berubah seperti child menjadi children atau tidak diberi imbuhan s atau es. Nah, contohnya adalah sheep ya, deer, dan juga fish. Anak-anak bisa mengetahuinya apabila anak-anak rajin membaca artikel-artikel atau tulisan-tulisan bahasa Inggris ya. Dengan membaca, anak-anak bisa mengingat kata benda dengan sendirinya ya, karena membaca adalah hal yang paling utama untuk meningkatkan kosakata di benak kita. Oke, kelas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.